Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam Bina Iman GKI Klasik Solo, tepat pada hari ini, hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024. Mari saudara, dimanapun saat ini saudara berada, kita mau datang kepada Tuhan memohon hikmat sebelum kita merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang terus menyapa kami dalam setiap harinya. Untuk itulah kami saat ini juga rindu untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat permenungan sabda yang akan kami lakukan. Berfirmanlah di tengah-tengah kami Tuhan, karena setiap kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan, memutuskan untuk beriman kepada Tuhan, maka akan ada banyak sekali tantangan dan pergumulan yang menghampiri kehidupan kita. Tantangan dan juga pergumulan itu membuat kita harus belajar mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Ya, memang ketika berbicara tentang pergumulan untuk setia kepada Tuhan, itu bukanlah hal yang mudah. Sangat mudah untuk dikatakan bahwa, oh iya saya setia, saya mau ikut Yesus apapun yang menjadi tantangannya. Tetapi ketika pencobaan itu datang, seringkali apa yang kita katakan menjadi diuji. Apakah kita sanggup untuk melakukannya atau tidak? Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman hari ini juga akan mengingatkan kepada kita tentang bagaimana kita senantiasa dipanggil untuk hidup beriman. Itu artinya kita dipanggil untuk tetap beriman kepada Tuhan apapun yang menjadi pergumulan kita. Maka firman hari ini dilandasi dari Lukas pasal yang ke-18, ayatnya yang ke-41 sampai dengan 43. Demikian firman Tuhan, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, kita melihat dalam bagian ini ada sebuah pergumulan yang dialami oleh orang yang buta sejak lahir. Ia tidak hanya menderita fisik ketika ia tidak dapat melihat, tetapi dia juga menderita secara finansial. Kenapa? Karena orang yang buta tadi tidak dapat melakukan banyak hal, terutama bekerja. Maka ia hanya mengandalkan belas kasihan orang. Untuk itulah di dalam perikop itu dikatakan bahwa orang-orang yang buta tadi duduk di pinggir jalan dan mengemis untuk mendapatkan uang sehingga ia dapat membeli makan dan melanjutkan kehidupannya. Bukan hanya berbicara soal fisik dan juga finansial, tapi sebenarnya orang buta ini juga mengalami permasalahan sosial. Ketika orang-orang banyak lingkungannya justru mencemooh, justru tidak mendukung, tidak mensupport kehidupannya. Tetapi kita bisa belajar dari orang yang buta ini tadi. Di tengah kondisi yang terbatas, di tengah kondisinya yang ia mengalami kekurangan, tetapi ia memiliki sebuah ingin tahu yang besar untuk bagaimana ia bisa keluar dari persoalan hidupnya. Untuk itulah meskipun ia tidak dapat melihat, namun ia menggunakan telinga dan hatinya untuk kemudian mendengar siapa itu Yesus. Ketika Yesus dalam bagian ini sudah banyak dikenal karya-karyanya, tentu itu menjadi buah bibir bagi orang banyak. Dan itu tentu menjadi perhatian dari orang buta ini. Ketika ia tidak dapat melihat, tetapi telinganya dapat mendengar. Dari situlah kemudian muncul iman, muncul pengharapan bahwa Yesus menjadi satu pribadi yang dapat menyembuhkan apa yang dialami oleh orang buta ini tadi. Untuk itulah di tengah keterbatasannya, ia justru mendorong dirinya untuk berjuang, meraih dan berjumpa dengan Yesus. Dan hal itu terjadi ketika Yesus berjumpa Dia kemudian berteriak untuk mendapatkan perhatian Yesus. Meskipun ada banyak orang yang kemudian menghalanginya, tetapi orang itu justru semakin berjuang dengan ia berteriak semakin keras. Sehingga dalam bagian yang kita baca tadi, kita tahu bahwa Yesus memperhatikannya dan memberikan kesembuhan
bagi orang buta ini. Dan Yesus berkata di dalam ayat yang ke-42, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, hal ini memberikan penegasan bahwa iman kepada Yesus itu mampu membuat kita keluar dari persoalan yang kita alami. Maka kita diajak belajar dari orang buta ini. Meskipun ia mengalami keterbatasan, tetapi ia tidak mau menyerah dengan keadaan. Ia terus mau berjuang karena ia percaya bahwa Yesus adalah pribadi yang mampu untuk memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan. Maka firman hari ini juga ingin berkata kepada saudara dan saya bahwa kita diajak untuk memiliki iman yang terus harus mengalami pertumbuhan. Iman yang kita miliki itu jangan sampai kemudian berhenti untuk mengalami pengenalan kepada Tuhan. Maka dalam bagian ini kita diajak untuk jangan sampai kita kalah dengan pergumulan-pergumulan dan persoalan yang kita hadapi. Justru lewat tantangan dan persoalan itu kita menguji iman kita. Kita menguji diri kita untuk berserah kepada Tuhan, memberikan segala sesuatu kepada Tuhan dan melakukan apa yang kita bisa lakukan. Sehingga seperti kisah orang buta yang disembuhkan, di tengah keterbatasannya ia tidak berhenti, tapi ia terus berjuang hingga ia mendapatkan kesembuhan. Maka firman hari ini kiranya menjadi pengingat bagi kita untuk kita terus berjuang di dalam setiap pergumulan yang saat ini kita hadapi. Tuhan kita jauh lebih besar dari persoalan-persoalan kita. Maka percayalah bahwa tangan Tuhan tak akan terlambat untuk menolong kita semua. Amin. Mari bersama kita menutup permenungan ini dalam doa. Kami bersyukur ketika Tuhan mengingatkan kami bahwa di tengah berbagai macam pergumulan, Tuhan hadir untuk menguatkan dan membuat kami mampu untuk melewati itu semua. Untuk itu Tuhan, mampukan kami supaya bukan hanya kami memahaminya, tetapi kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, syukur kami dan pengharapan kami yang boleh kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, demikianlah permenungan kita hari ini. Selamat berakhir pekan, selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga. Kiranya kasih Tuhan selalu beserta dengan kita semua. Tuhan memberkati, sampai jumpa.